Kalau gitu next kita 2 tahun di sini ya, belajar sama kakaknya. Waduh, kurang keras. Ya rambut gak disisir tuh. Beterbangan tuh kemana-mana. Wah ini pedes banget ya, pedes banget. Berasa kayak lagi di oven. Sekarang lagi ikut pawai bareng ya. Dan ini rame banget, dan jalan jauh banget. Lagi-lagi aku menemukan keseruan baru. Lagi belajar tari jejer gandrung jaran daun. Semoga benar. Tapi kali ini susah banget. Tapi anak-anak ini hebat. Hai, kalau sehari-hari aku biasanya di depan kamera buat main sinetron, kali ini aku mau cobain sesuatu yang beda. Yap, aku lagi tertantang buat bertualang ke ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Wah, luar biasa. Selalu nemu kegiatan-kegiatan baru kalau keliling Indonesia. Blessing banget sih, aku dikasih kesempatan buat ikut tari gandrung. Tari gandrung ini bisa dibilang jadi salah satu ikon budaya Banyuwangi. Aduh, tapi pas aku cobain gerakannya, ternyata susah. Ini kakinya di depan. Gini, Ya, sip. Seperti itu. Terus ini lagi. naik lagi. Agak tinggiin sedikit. Tinggiin Tinggiin lagi. Nah, ya, seperti itu. Muter. Ngayung kanan. Nah, terus ganti. Ngayung nah, terus. Kepala. Ganti kanan. Dilempar sampurnya. Ini agak ngelayong sedikit. Ini tangannya sini. Sulit banget ternyata. Jujur ya, ini itu persamaan tangan sama kepalanya barengan itu susah banget. FYI, ini itu pengalaman pertama aku ke Banyuwangi loh. Udah lama sih sebenarnya masuk ke wishlist buat dikunjungin, tapi baru kesampaiannya sekarang. Yang aku tahu ya, Banyuwangi itu selalu punya cara buat bikin orang betah. Ada alam, budaya, dan tradisinya yang masih kental. Kayak latihan aku hari ini nih. Eits, bukan sembarang tarian. Tari gandrung yang aku ikutin ini adalah salah satu acara adat besar yang paling ditunggu warga Banyuwangi. So, ini dia keseruan aku. Bertualang ke tanah Banyuwangi. Bu, saya penasaran ini dari belakang kenapa kasurnya dikeluarin semua, Bu? Ini anak acara, Nduk. Acara nih, apa sore nono tumpeng sewau. Bahasa Indonesia nih ada selamatan tumpeng sewu. Ada acara selamatan ini, Iya, Tumpeng Sewu makanya namanya. Iki kasurnya ditokaken, Nduk. Tokaan itu apa, Bu? Iki di PP mana-mana. Oh, wong kemilian iku kasurnya gigi-gigi, Nduk weh. Oh, siap, Bu. Lanjut, Bu, silakan, Bu. Hari ini aku lagi ada di Desa Kemiren, Banyuwangi, dan kebetulan banget ada acara Tumpeng Sewu. Penasaran banget dengan tradisi ini ya. Yuk kita lihat-lihat yang lain. Wah, kalau dengar namanya sih ya, kayak mau makan tumpeng sampai 1000 nih. Tapi sebenarnya ini tuh tradisi bersih desa masyarakat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Nah, salah satu rangkaian awalnya nih yang bikin aku tuh melongo, itu gebuk kasur.
Jadi sebelum masuk ke acara inti, warga desa Kemiren rame-rame ngeluarin kasurnya ke depan rumah. Nah, mumpung rumah yang ini kasurnya belum di luar. Permisi, Ibu Bapak. Ini saya lihat tadi kasurnya belum dikeluarin ya? Oke, saya mau coba ya. Oke, ayo. Ini sendiri kira-kira bisa nggak nih, Pak? Udah kuat kalau sendiri. Waduh, berat ternyata. Berat. Berarti harus bareng-bareng ya, Pak? Oke, let's go. Ah, lumayan berat. Lewat mana nih, Pak? Langsung taruh. Nah. Wah, berarti berikutnya langsung digepuk-gepuk nih, Pak? Iya. Kayak emang setahun sekali harus ya. Harus digepuk-gepuk nih. Wah. Ini debu-debunya bisa dilihat ya. Langsung berhamburan. Tradisi gebuk kasur ini udah ada dari zaman dulu banget. Dan sampai sekarang masih terus dijaga sama masyarakat suku Osing di Desa Kemiren. Oke. Wah, udah kompak nih, semuanya udah di luar ya, Pak. Saya mau coba boleh ya, Pak? Monggo. Oke. Kita coba ya. Waduh, kurang keras. Ya, kalau mangkel sama mantan bisa di. Wah, pas banget ya kalau lagi marah-marah nih emang ya. Tuh, emang ini harus kenceng banget baru dia debunya keluar ya, Pak. Pak, tapi saya penasaran ini, kenapa semua warnanya itu merah dan hitam? Nah, karena tradisi masyarakat suku Using ini, Mbak, setiap apa yang mereka doakan, mereka asakan, harapan mereka itu selalu dituangkan dengan sesuatu. Misalnya kasur ini kenapa merah dan hitam? Karena hitam itu lambang kelanggengan. Oh, Merah oke. itu lambang semangat. Ketika anak perempuan mereka menikah, selalu dibawakan kasur ini dengan harapan anak mereka ini berjodoh selama-lamanya. Langgeng Dan gitu ya. semangat menjalani, mengarungi hidup baru. Wih, pantes aja ya. Pas tadi dikeluarin ke depan rumah udah kayak barang berharga. Soalnya, kasur punya nilai dan cerita tersendiri buat mereka. Berarti ini bisa tahan berpuluh-puluh tahun begitu ya, Pak? Ini karena bahannya kan dari kapuk. Kapuk ini karena kalau waktu panas itu akan menghasilkan unsur yang dingin. Oh, Tapi baik. ketika hawa dingin ada unsur hangat di sana. Jadi teman-teman di sini itu ini adalah tradisi bersih desa Tumpeng Sewu yang melambangkan membersihkan isi hati dari dalam dan luar. Begitu ya, wow. Wah, debunya kemana-mana nih. Emang harus semangat, harus banget semangat. Jadi, kasur tuh dianggap sebagai tempat manusia istirahat, tempat segala pikiran dan cerita hidup itu pulang. Jadi pas di kasurnya digebuk, ibarat buang hal-hal buruk yang nempel selama setahun lalu. Wah, ini bisa berapa lama nih, Pak? Apanya itu? Biasanya tradisinya seharian. Iya. Wah, sampai seharian katanya tradisi ini. Oh. Nah, tadi bapaknya juga bilang ternyata ketebalan dari kasur ini itu merefleksikan semacam status sosial dan tingkat sosial orang pemiliknya ini di sini. Menarik sekali, banyak banget unsur-unsur filosofinya dari tradisi ini. Wah, nih. Kebil namanya juga. Tebilnya ya. Tuh, semakin tebal, semakin tinggi kastanya. Begitu rupanya. Ah, lihat nih yang ini nih. Jumlah lapisan kasurnya juga harus ganjil. Angka ganjil dianggap melambangkan kalau manusia itu ya gak ada yang sempurna. Wah, baru dengar cerita aja udah kebayang kalau suku Osing emang ngejaga banget tradisinya. Wah, ini pedes banget. Berasa kayak lagi di oven. Sekarang lagi ikut pawai bareng ya. Dan ini rame banget. Dan jalan jauh banget. Oh iya, kasur di Desa Kemiren ini dibuat sendiri sama warga loh. Dari ngolah kapuknya,
sampai masukin ke dalam kain kasur. Beruntung banget sih aku bisa ikutan langsung. Aduh. Agak susah ya bawa ini dari atas. Itu tangganya tuh nggak ada pegangannya gitu loh. Ini tuh di atas ada berkarung-karung. Ini dari tanaman kapuk, isian untuk kasur-kasur yang ada di desa. Ayo kita intip ibu-ibunya lagi ngapain. Baru angkat karung kapuknya aja udah kerasa banget nih olahraga. Nah ini nih kapuknya, bahan utama isi kasur khas suku Osing. Sebelum dimasukin ke kasur, kapuknya harus dibersihin dulu. Perbedaan yang belum dibersihkan sama yang sudah dibersihkan. Jadi yang belum dibersihkan itu masih menggumpal. Jadi ada alatnya sendiri. Jadi diputer-puter gitu supaya bijinya ke bawah ya. Oke. Aku coba ya. Berarti ini diputer-puter aja ya? Ya, diputer-puter saja. Oke, berarti lumayan makan waktu ya prosesnya ya. Nah, jadi isian buah kapuknya itu harus dibersihin dulu dari bijian-bijiannya, baru nanti bisa dimasukin ke dalam kasurnya. Dan ini prosesnya lumayan makan waktu. Dan kalau angin bertiup sedikit aja, dia ini ke muka, ke mata, ke baju semua nempel ya Bu ya. Ini biasanya bisa sampai berapa lama nih? Nanti setelah semuanya bijinya nggak ada, nanti kita masukkan ke kainnya. Oh, oke. Aduh, ya udahlah ya, ngide aja cobain. Kalau kalian bisa lihat nih ya, aku itu nggak sejago ibu-ibu di sini. Maklum ya Bu, belum pernah nih soalnya. Nah, bisa dilihat ya, ini yang masih menggumpal dan masih banyak banget bijinya. Kalau ini yang udah dibersihin, ini tuh kalau dipegang ya halus banget. Asli ini tuh halus banget tuh. Kayak fluffy gitu loh, kayak bulu apa tuh namanya? Kelinci gitu, kayak bulu kelinci, bulu angsa. Nah, itu nih, kayak gini nih halus banget. Kalau yang ini masih gumpal dan masih banyak biji-bijiannya. Tuh, kayak nggak disisir. Kayak rambut nggak disisir tuh. Beterbangan tuh kemana-mana, kelihatan ya. Wah. Selain empuk, kapuk juga punya keunikan sendiri loh. Kalau cuacanya lagi panas, rasanya cenderung lebih sejuk. Tapi pas malam atau cuaca lagi dingin, kasur kapuk ini bisa terasa lebih hangat. Wah, kayaknya boleh nih ikutan punya satu. Warnanya juga udah beda ya, yang dibersihin sama yang belum dibersihin. Yang udah dibersihin tuh dia lebih kayak mengkilap, agak-agak kekuningan gitu ya. Kalau yang belum dibersihin tuh dia masih agak abu-abu gitu. Oke, udah bisa dibawa ya? Oke. Oke. Nah, ini Bu yang udah dibersihin ya. Nah, setelah semua kapuknya bersih, baru deh dimasukin ke dalam kasur. Jadi kasur kapuk ini dia itu emang tahan lama banget ya. Ibu ini aja belum ada dibuka selama lebih dari 20 tahun. Cuman kalau misalnya udah mulai bempes, itu bisa dibuka pinggirnya terus diisi lagi supaya dia lebih bervolume gitu. Wah, Ini seperti roti. iya, dan kata ibunya ya kalau abis dijemur lama itu dia bakal tambah ngembang jadi kayak sobekan roti gitu loh. Menarik banget. Dan di sini itu Hanya roti kasur. oh, ini namanya roti kasur. Jadi sering banyak yang bilang ini roti kasur. Kata warga sini, kalau udah kebiasaan tidur pakai kasur kapuk ini, jadi nggak nyaman pakai kasur zaman sekarang. Tapi ya emang kebayang sih, kasur bertahun-tahun masih awet, itu keren banget. Nah, jadi ini nanti dimasukin, dibuka lagi jahitannya, terus dimasukin lagi depan kanan kiri gitu ya. Sampai pol. Iya. Sampai. Copot. Ya Tuh ampun. kan, baru juga nyoba sekali jahit, benangnya langsung lepas aja. Kan gini deh, kalau aku yang nyoba jahit-jahit gini baru sekali udah salah, baru sekali udah lepas benangnya.
Aduh, jadi susah deh Ibu. Ya mau gimana ya, aku emang gak bisa jahit. Tapi kan kalau ibu ini udah lincah banget tangannya. Gini deh ya, aku emang aslinya juga nggak bisa jahit. Jadi tambah malu-maluin. Ih, Ibu mah jago ya, cepet ya. Matanya Ibu masih bagus ya? Iya. Luar biasa loh. Nah, ini udah jadi ya Bu, yang sebelah sini ya. Tuh, kita bisa lihat ya kalau yang udah jadi ini dia tuh lebih roti sobek lah gitu. Dia lebih empuk dan lebih ngembang. Kalau yang ini masih agak rata. Tapi kata ibunya kalau pakai yang gepukan rotan itu ya Bu, Iya. pakai gepukan yang rotan itu kalau dijemur juga dia bisa bantu ngembang lagi. Sebenarnya lebih awet. Nah di sini nih aku baru paham. Pantes aja pas tradisi gebuk kasur, mereka pada pakai gebukan dari rotan. Ternyata itu emang bantu banget buat bikin kapuk di dalamnya ngembang lagi. Ya, ini udah jadi. Oke. Habis ngisi. Udah selesai. Kasurnya. Nah, bisa dilihat ya, yang abis diisi pakai kapuk yang fresh itu dia roti sobeknya tuh lebih kelihatan, dia lebih ngembang. Kalau yang udah agak lama, dia itu agak kempes. Jadi kayak gitu tuh cara masukin kapuk ke kasur. Kebayang sih kalau seharian. Kayaknya pegel juga nih tangan. Oke, kita lanjut keliling lagi di Desa Kemiren. Kalau ngomongin tumpeng sewu di Banyuwangi, ada satu hidangan yang wajib banget ada, Dari Jakarta. yaitu pecel pitik. Makanan khas suku Osing yang udah turun-temurun dibuat masyarakat Kemiren. Nah, pecel pitik itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari ritual dan wujud rasa syukur masyarakat. Nah, makanya menjelang tumpeng sewu, hampir semua rumah itu ya sibuk nyiapin hidangan ini. Bu, ini tadi saya lagi jalan, kan hari ini ada tumpeng sewu ya. Iya. Saya penasaran, saya nyium nih kayaknya ada aroma asap-asap dari rumah ibu lagi masak Bu. Iya, tapi mbaknya harus ganti baju dulu ya. Saya ambilkan dulu ya. Oh, jadi saya masaknya harus ganti baju nih Bu? Iya, pakai baju adat Osing Kemiren. Wah, pas saya langsung mau coba Bu, Iya. boleh ya? Saya ambilkan dulu ya, Mbak. Siap, siap. Sebelum ikut masuk dapur, ternyata aku kayaknya ganti baju dulu deh. Katanya kalau ada acara penting kayak gini, lebih baik pakai baju adat Osing Kemiren. Ibu, udah kembaran kita. Pas udah pakai bajunya, langsung deh berasa jadi warga asli sini. Ini ada apa aja sih Ibu? Ini ayam bakar, ini ati ayam ini Ah. dibakar juga. Ini lepet, Oke, lepet itu yang dalamnya beras sama. beras ketan sama kacang tanah. Tapi saya penasaran Bu, yang masih berasap itu masih ngebul. Menarik banget kayaknya. Saya lihat gitu ya. Oke. Ini nih yang dari tadi bikin penasaran. Ayam-ayam kampungnya yang berukuran besar itu dibakar di atas tungku tradisional gitu. Bakarnya juga masih pakai kayu loh. Ini Mbak, saya yang dibakar juga sama bapaknya. Siap. Aduh, semoga benar ya Bu. Iya. Jujur ya, baru pertama sih aku cobain masak tradisional kayak gini. Langsung lagi di depan dapurnya. Wah, ini pedes banget ya, pedes banget. Berasa kayak lagi di oven, tapi harumnya sih oke. Ayo Pak, coba Pak, gimana Pak? Oke. Untuk satu ekor ayam aja itu bakarnya bisa makan waktu sekitar 40 menit. Kebayang sih mana bapaknya bikin ayamnya banyak banget. Jadi emang harus ekstra sabar ya Pak. Wah, ini kayaknya udah lumayan nih. Saya lihat ya Pak. Waduh, duh. Wah, duh, kelihatan itu ya. Yang ini kayaknya baru setengah-setengah mateng gitu, belum mateng. Tapi ini ayamnya unik sekali ya. Dia ini kayaknya ayam kampung tapi besar banget. Wah. Pak, ini apinya nggak digedein, segini aja? Bisa dikit ini. Oh, oke. Jadi ini udah dari pagi
Dan masaknya itu banyak banget, nggak tahu ya, maksudnya tumpang sewu 1000. Apakah benar bapaknya masak 1000, Pak? Ini kami di sini mulai kemarin sudah masak kurang lebih 100 ayam. 100 di rumah ini? Iya, di rumah ini. Wow, luar biasa, luar biasa. Terus selama dibakar, ayamnya harus terus dibolak-balik. Kalau kelamaan di satu sisi, ya bisa gosong. Jadi setiap berapa menit pasti dicek lagi, dibalik lagi, dan dicek lagi. Taunya udah mateng pakai perasaan. Enggak, kan terlihat ada ke warna merah-merah gitu, nah, coklat-coklat kayak gitu. Oh, berarti kalau udah coklat Iya, sudah matang gitu ya. Dan di belakang itu ada tempat buat bikin tumpengnya. Wah, menarik banget, jujur di sini emang panas banget. Jadi kayaknya sih memang ayamnya akan smoky banget ya rasanya. Tapi emang ini api-apinya berasa banget nih setengah muka. Ayo kita lihat-lihat lagi, masih penasaran. Buat singkat waktu, masak ayam dan tumpengnya tuh berbarengan. Tapi ya, tumpeng di sini tuh pakai nasi putih biasa loh. Kirain bakal pakai nasi kuning atau nasi liwet gitu. Jujur di sini matanya udah mulai berasa banget nih pedihnya ya. Tapi aku penasaran karena selain ada ayam panggangnya ini, ada ini namanya uyah asem. Jadi dia itu ayam pakai bumbu kecombrang dan ya katanya rasanya asem-asem gitu. Hidangan di tumpeng sewu tuh yang wajib ada emang nasi tumpeng dan ayamnya. Tapi biasanya warga sini kreasi sendiri buat tambahan lauknya. Nah, ini dia nasi buat tumpengnya. Wow, ngebul ya, ngebul. Masih panas banget. Asli di sini emang panas banget guys. Ini tuh bener-bener kayak oven. Tapi aku penasaran sih, kayaknya aroma dari kayunya ini pasti masuk banget dia ke ayamnya. Jujur ya, berdiri di deket tungku ini panasnya luar biasa. Ini tuh kayak setengah muka berasa dipanggang. Tapi ya justru itu yang bikin suasananya tuh ya otentik. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga nih. Ayamnya udah berubah coklat, kulitnya mengkilap, aromanya makin kuat. Wah, kebayangkan ini tuh enak banget sih. Saya bantu angkat ya, Pak. Aduh, banyak banget nih. Setelah dapur-dapur warga sibuk ngebul, tinggal nunggu waktu buat makan bareng. Tapi ternyata masih ada satu tradisi seru lagi loh. Yang ini nih gak boleh dilewatin. Si pawai barong. Aduh, aku langsung aja nih ikutan, gak mau ketinggalan sama rombongannya. Oke, kita sekarang lagi ikut pawai barong ya. Jadi ini rame banget, dan jalan jauh banget. Jadi ikutan. Wow, udah jauh banget dari tadi. Diarak-arak juga warganya semua ikut dan rame banget. Bukan cuma barongnya aja yang jalan, ada juga penabuh musik di belakangnya yang bikin suasana makin rame. Buat masyarakat Osing Kemiren, barong jadi simbol penjaga desa, sekaligus lambang penolak bala dan mara bahaya. Makanya nih, setiap jelang tumpeng sewu, barong tuh keliling menyusuri jalanan desa. Dan bisa lihat di samping sini semua sudah bergelaran tikernya dan masyarakat semua udah siap menyantap makanannya dan melakukan segala macam upacara-upacara yang akan lewat di sini. Wow, udah rame banget. Barong terus keliling desa, diiringi musik yang bikin suasananya makin hidup. Udah menjelang malam, pembawa obor mulai nyalahin satu persatu obor di depan rumah warga. Bisa dilihat di belakang itu lagi rame banget ya. Tadi obornya baru dinyalain juga. Dan ini udah kembali lagi nih muteran yang kedua atau ketiga gitu. Wah, tambah rame. Lengkap semua dengan oplotan musiknya, ada dancernya juga. Dan yang pasti ada barongnya yang gede banget itu.
Tikar udah ada, tumpeng juga udah siap. Tinggal nunggu aba-aba untuk berdoa dan makan bersama. Let's go! Jadi tadi setelah ada pengumuman dari masjid, ini momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Semuanya udah mulai suwir ayamnya dan sebentar lagi semua keluarga yang depan rumah duduk di jalanan ini akan makan-makan. Ini sudah selesai. Udah ya Bu ya? Ya, sudah selesai. Wah, itu dikasih bumbu lagi ya Bu ya? Setelah disuwir, ayamnya dicampur pakai bumbu khas pecel pite. Kalau pecel biasa identik sama kacang, pecel pite ini beda. Bumbunya tuh dari parutan kelapa muda yang udah dibumbuin, terus dicampur sama aneka rempah khas Osing. Wah, enak banget tuh kayaknya. Aromanya sih oke banget ya, dan kata ibunya ini tuh ada pedes-pedesnya gitu. Dan satu lagi di sini ada yang unik itu, ini ada daun semanggi yang dikukus lengkap dengan sambelnya. Ini sambelnya tuh sambal serai. Aku sih ya kebetulan belum pernah ya makan daun semanggi gitu. Ini hal yang baru banget buat aku dikukus kayak gini. Nanti kita cobain. Daun semanggi dibikin sayur aja aku tuh belum pernah nyoba. Ini malah ketemu daun semanggi diungkep. Wah, tapi ini jujur enak banget loh. Nah ini sih nasi tadi nih, ini yang dinamain nasi tumpeng. Jadi ini mungkin kalau kita yang di Jakarta ya biasa tuh ngeliat nasi tumpeng yang tinggi, ujungnya lancip. Kalau ini enggak, nasi tumpeng di sini ya begini. Ternyata buat warga Kemiren itu yang paling penting bukan seberapa tinggi tumpengnya, tapi makna di balik tumpeng itu sendiri. Karena malam ini ribuan tumpeng disajikan bukan buat pamer bentuk, tapi buat dimakan bareng-bareng satu desa. Kita cobain dulu yang khas ini ya Bu. Ini semanggi kukusnya. Oke, kita cobain. Ini daunnya itu harum banget. Aku nggak expect dia rasanya tuh kayak ada wangi-wangi floralnya gitu loh. Kayak wangi-wangi bunga gitu, beneran deh. Ini rasanya beda banget dan enak. Dia tuh masih ada apa ya? Masih ada gigitannya gitu. Nggak yang terlalu lembek gitu. Mungkin kalau kita mikir sayur kukus tuh kan lembek banget. Ini tuh nggak, dia masih ada kayak sedikit bite-nya gitu. Tuh, enak banget. Jujur suasana di sini tuh hangat banget ya. Kayak di background ini tuh kedengeran anak-anak lagi main, lagi teriak-teriak gitu. Ibu-ibunya juga lagi pada ngobrol, bapak-bapaknya juga lagi pada duduk nongkrong, ngobrol-ngobrol. Emang ini suasananya beda banget sih, karena kan kita biasa kalau kumpul mungkin di dalam rumah kali ya, di meja makan. Tapi ini memang experience yang beda ya. Dan suasananya hangat banget, seru banget. Kelihatan gitu semua keluarga yang ngumpul di depan rumahnya. Seru. Asli sih, vibes-nya tuh seru dan emang hangat banget. Kalian kalau ke Banyuwangi harus cari waktu yang pas biar bisa kayak aku juga nih, ngerasain acara Tumpeng Sewu. Ini ya, buat yang suka sambal pedes, terus ada aroma-aroma kecombrang, serai, kalian pindah aja ke Banyuwangi. Karena di sini banyak variasinya, pedes, asem, asin, enak banget. Aku udah nambah 3 kali kayaknya. Nah, puncak acaranya malam ini itu nanti ada tari gandrung di depan balai desanya. Sepertinya sih akan rame banget ya. Udah habis makan rame-rame, habis itu nonton deh, lihat tarian pertunjukan. Seru banget. Wah, nggak kerasa. Udah dari pagi sampai malam, aku udah ikutin rangkaian Tumpeng Sewu yang panjang. Mulai dari gebuk kasur, belajar soal kasur kapuk, ikut masak pecel pite, pawai barong keliling kampung, sampai makan bareng satu desa kayak gini nih. Yang paling aku suka di sini tuh semua orang terlibat.
Semua orang ramean ngerjain sesuatu untuk acara ini. Dan sekarang malam ini ditutup dengan tari gandrung yang tadi aku pelajarin tapi nggak bisa itu loh. Pas lihat penari aslinya tampil, ya gimana ya, pantas aja kesusahan. Orang emang susah. Udah gitu mereka tuh bisa nari sampai pagi loh. Hebat, luar biasa. Pokoknya hari ini serunya maksimal banget. So, ikuti jejak saya, jejak petualang.